Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Ma'mur Klender, akhirna fillah Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Irianto Walan Imam, beserta para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Pertama kita hadiahkan untuk pewakif Masjid Jami' Al-Ma'mur Klender, untuk kedua orang tua kita, untuk pewakif masjid ini, para habaib, para alim ulama, sahibil kitab, khusus kepada jamaah kita yang baru saja kemarin meninggal, ya, Bapak Haji Purwoko atau Bapak Pendi bin Sofyan Effendi. Juga kita niatkan ada pengurus kita, salah seorang pengurus, Bapak Haji Sulhan bin Kiai Haji Ayatullah Saleh yang kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, dan panjang umur, penuh dengan keberkahan. Dan kita yang hadir di tempat ini, yang dengarkan pengajian ini, mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam bimbingannya. Ala hadi niyya wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yaghfirudz dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah kita niat dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah sekalian, setelah libur panjang tawakufan
dalam rangka menghormati dan memuliakan bulan Ramadan. Hari ini kita mulai kajian lagi kitab Minhajul Qasidin. Sudah sampai di halaman 170 wa'lam tuh ya. Tapi biar nyambung kita ambil dari beberapa hadis ya. Halaman 179 dulu tuh. Ini adalah bahaya lisan yang ke-8 ya, tentang ghibah. Ghibah ini disebutkan di dalam Al-Quran, waqad waradal kitabul azizu bin nahyi anha. Dan kita dilarang untuk berghibah. Bahasa sekarangnya gosip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darin amin amin ya rabbal alamin. Al-afatu atsaminah. Bahaya lisan yang ke-8 adalah ghibah. Sebelumnya ada bercanda aja tuh ya, bisa menghantarkan kepada bahaya lisan. Nabi bercanda, tapi Nabi bercandanya elegan, nggak keluar daripada pembohongan. Seperti beliau bicara sama nenek-nenek bahwa nenek-nenek kagak ada di sorga gitu ya. Dan itu benar. Inna ansha'nahunna insya'a. Allah ciptakan nanti semuanya serba muda. Umurnya sebaya sekitar umur Nabi Isa alaihissalam, 33 tahun. Jadi disebutkan dalam keterangan sebelumnya bahwa bercanda juga merupakan afatul lisan. Ya. Kemudian berikutnya sukhriyah wa istihza, mengejek. Ejek temannya, ngenyek. Itu juga merupakan afatul lisan. Ya. Kemudian ifsya'us sir, nyebarin rahasia-rahasia ya. Bapak Ibu punya rahasia khusus kan, suami istri ya, cerita di atas ranjangnya misalnya, saking dekatnya sama temennya cerita ya. Itu yang ke-7 tuh ya, ifsya'us sir. Yang ke-8 ghibah. Apa ghibah? Gosip, ngomongin orang. Nanti beliau sebutkan banyak di antara hal-hal yang berhubungan atau masuk dalam kategori ghibah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Afatu tsaminah. Penyakit lisan yang ke-8 adalah ghibah, al-ghibah. Waqad waradal kitabul azizu bin nahyi anha. Al-Quran, Al-Kitab Al-Aziz maksudnya Al-Quran, kitab yang mulia. Telah ada keterangan di dalam Al-Quran bin nahyi anha, haknya kembali ke ghibah, melarang atau larangan berghibah. Wa syabiha sahibuha
bi aklil maitati. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerupai ya orang yang suka berghibah itu seperti orang yang makan bangke. Orang makan bangke saudaranya. Wa fil hadisi, dan dalam hadis disebutkan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya harta Anda, sesungguhnya darah Anda, harta Anda, dan kehormatan Anda atas Anda adalah haram. Ya, artinya kita kagak boleh membunuh, kagak boleh mengambil harta orang lain, kagak boleh merusak kehormatan orang lain. Ya. Gitu. Wa an Abi Barzah al-Aslam qala, dari Abi Barzah al-Aslama beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la taghtabu ya ma'sara man amana bilisanihi. Wahai seluruh orang yang beriman bilisanihi, dengan lisannya, walam yadkhul iman qalbahu, tapi imannya belum masuk ke hatinya. Ya, ini orang-orang munafik ini bilang amantu billah, lisannya bilang saya beriman, tapi hatinya belum beriman. Apa kata Nabi? La taghtabu al-muslimina, janganlah kalian menggibah, menggosip, ngomongin orang lain. Ya, ini al-muslimin jadi maf'ul bih mansubun wa alamatun nasbihi al-ya niyabatan anil fathah li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Wala tattabi'u auratihim, jangan juga suka mencari-cari ya kejelekan-kejelekan orang muslim. Pak Asep nggak suka sama Mas Armin, dicari-cari dah kejelekannya dah, ngomongin di mana-mana. Ya, fa innahu min tatabbu'i aurati akhihi. Ya, bon. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu. Sesungguhnya barang siapa yang memata-matai aib saudaranya, kan ini kita saudara kan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Satu orang sakit, kita terasa semua sakit. Ya, walaupun kita di sini nih terus terjadi peperangan di Palestina, kita nggak bisa berbuat banyak, hanya berdoa. Kalau kelebihan harta kita berupaya kumpulin, berdonasi. Tetap hati kita sedih kan, melihat pemboman, pembunuhan. Hampir setiap hari orang nangis. Ya. Kita yang orang lemah yang bisa doa aja. Ya, senjata kita tuh sebagai perasa ukhuwah kita tuh. Rasa persaudaraan kita.
Maka katanya man tatabba'a awrata akhihi, barang siapa yang katakanlah membuka-buka, mencari-cari kejelekan saudaranya, tatabba'allahu, ya. Ini berarti namanya jawab syarat dari man tatabba'a aurah tatabba'a, ya, ada man. Barang siapa yang membuka-buka, mencari-cari aurat saudaranya, niscaya nanti di hari kiamat apa? Allah akan buka-buka juga auratnya. Yufdihuhu, akan Allah permalukan dia, dibuka semua skandalnya. Walau fi jawfi baitihi, meskipun katakan itu ada berada di dalam rumahnya, artinya hal-hal yang kita udah sembunyikan, begitu cakepnya, rapihnya, nanti Allah buka semuanya, ya. Makanya Allah punya sifat satir, menutupi, ya, satir, ya. Taib. Wa fi haditsin akhar, ini saya sedikit kayak bek di sini. Wa fi haditsin akhar, dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghibah, jauhkanlah oleh kalian berbuat ghibah, ya, berbuat ghibah. Bapak-bapak sadar enggak dalam satu hari pasti ada ghibah, ya Pak? Sadar enggak? Saya tahu, ya. Ini bahayanya. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina, sesungguhnya berghibah itu lebih bahaya, ya, daripada berzina. Subhanallah. Zina sudah termasuk dosa besar, ya. Ini ghibah lebih berat daripada zina. Gitu, ya. Innar rajula qad yazni, sesungguhnya seorang laki-laki qad yazni, terkadang dia berzina. Wa yashrabu, dan minum khamr. Ini enggak disebutin. Dalam hadis diceritakan ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang muslim ada yang berzina? Kata Nabi, ya terkadang ada. Apakah ada yang mencuri? Ya. Minum khamr? Ada aja. Kan sampai hari ini ada aja, ya. Walaupun sudah diharamkan, khamr itu haram, tapi ada aja yang masih suka minum khamr. Apakah orang muslim berdusta? Enggak. Ya, orang muslim kagak boleh berdusta. Ya. Innar rajula qad yazni wa yashrabu al-khamra, ditambahin tuh pemahaman.
Sesungguhnya, jadi kalau menerjemah hadis kayak gini yang kurang, nanti kita pakai kurung buka, kurung tutup tambahin. Secara teksnya kagak ada, untuk menyampaikan mafhum pemahamannya boleh tambahin. Summa yatubu, kemudian dia bertobat, wa yatubullahu alaihi. Ya, Bapak-bapak begini selalu. Ini nasihat. Jangan putus asa. Ya, kita suka melakukan kesalahan-kesalahan. Di masa lalu ada jatuh dalam lembah hitam. Terus aja minta mengetuk pintu maghfirah, mengetuk pintu rahmat. Ya, ketuk aja terus. Ya Malikal Mulk, wahai raja di raja, anta Rabbi, engkaulah Tuhanku, wa ridhaka matlubi, ridhomu yang selalu aku cari ya Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selainmu ya Allah. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, min dzambi, dari dosaku, wa ghaflati, dari kelalaianku, wa khati'ati, dari kesalahanku. Dosa, lalai, kesalahan. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat padamu. Bi hurmati habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan kebesaran nabimu yang terpilih, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ya istighfar tadi ya? Nabi itu apa ya? Nabi innahu la yughan, semacam ada kabut itu yang menutupi hatinya. Ya, jadi katakanlah ayat seperti tertutup gitu, wahyu tertutup. Kejadian ini pernah juga terjadi di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan dalam satu hari itu 60 kali mengkhatamkan Al-Quran. Tapi ditanya satu ayat, beliau baca pasti kelompat terus. Ketika beliau istighfar. Imam Ibnu Taimiyah, pertanyaan itu sudah ribuan kali ditanya orang dalam majlis-majlisnya. Pas itu mau jawab susah. Ya. Hatta katanya sampai beliau beristighfar 1000 kali. Karena istighfar itu yutahhiru qulub, membersihkan hati, dihapusi istighfar gitu. Dan Nabi katanya apa? Inni astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Setiap hari mi'ata marrah atau sab'ina marrah. Dan Nabi mohon ampun dan bertaubat. Ya. Dalam satu hari 70 kali atau 100 kali istighfar. Itu Nabi itu. Kita 1000, ya, bersih lama-lama. Makanya istighfar tadi ada ya Malikal Mulk anta Rabbi wa ridhaka matlubi la ilaha illa anta astaghfiruka.
Ya, tapi dipretelin biar jelas. Min dambi wa ghaflati wa khati'ati. Nah, ada aja kesalahan lisan. Kalau ghaflah, lalai kita, lagi sholat terbang pikirannya kemana-mana. Ya, wa atubu ilaihi. Lalu biar ini istighfarnya mantap, kita bawa dah wasilah kepada Rasulullah bi hurmati habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya. Istighfar ini banyak. Boleh juga astaghfirullah min qauli wa fi'li wa niyati. Ada diajarkan oleh paman saya, Kiai Abdul Rashid. Astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim ataituhu aw hamamtu bihi ya Allah ya Allah ya Allah salli ala habibika wa khalilika wa safika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waqdi hajati, sebutin hajat itu, wa taqabbal da'awati wa ajli bil ijabah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Pas waqdi hajati, sebutin hajatnya. Ya. Orang tua saya tuh paman orang tua udah ngajarin tuh kalau punya hajat baca itu. Kalau bisa lagi istighfar jangan terganggu. Itu insyaallah mudah, cepat. Dan Nabi negesin barang siapa yang melazimkan istighfar akan Allah kasih rezeki min haitsu la yahtasib. Ya. Maka ada namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Saya tambahin lagi faghfirli ya. Karena sigat mohon ampun yang paling bagus fil amr faghfirli. Orang mohon ampun ada pakai fil mudhari astaghfirullahal azim. Ada yang faghfirli, Allahumma ghfirli, itu fil amr. Ya. Kalau kita merasa banyak dosa gede-gede, dosa besar-besar, maka fil amr Allahumma ghfirli rabbighfirli wa liwalidayya. Al-Qur'an. Makanya di Sayyidul Istighfar dipakai apa tadi? Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Allah ya. Banyak ya pesan saya tuh zikir pagi sore kita diamalin terus. Ya. Dulu kita suka baca ya, amalin itu tetap. Tapi yang istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Biar ada asarnya di hatinya. Jangan suka 3 itu hanya tarbiyah aja, biar cepat hafal susunannya. Itu hafal. Pas amalinnya 100, yang lainnya semua sama. Setiap hari itu, ya. Insya Allah masuk dalam gerbong min apa?
kelompok orang-orang yang soleh insyaallah ya. Tsumma yatubu, kemudian dia bertobat, wa yatubullahu alaihi, maka Allah menerima tobatnya. Fa inna sahibatal ghibah, sesungguhnya orang yang suka berghibah, la yaghfirullahu lahu. Coba itu, sedih banget. Allah kagak ampuni dia hatta yaghfarullahu sahibuhu, sampai orang yang digibahin maafin dia. Pak Padel diomongin sama Pak ini, namanya siapa? Pak Gaus. Selama Pak Padel belum maafin Pak Gaus, Allah kagak ampuni. Maka datang pelan-pelan, Pak Gaus, maafin saya ya. Nah emang apa? Kemarin lupa saya ngomong-ngomong sama ini. Saya cerita tentang Pak Gaus. Pak Gaus baru aja beli mobil. Kalau kan cakep tuh ya, baru aja beli mobil. In yakrahuhu, katanya. Kalau dia kagak suka tuh, tidak ghibah. Tapi kalau muatannya jelek, jadi buhtan, dosa. Jadi begitu. Ya, maka orang Muslim jangan urusan orang lain. Orang Muslim jangan ngurusin urusan orang lain. Kita itu. Tapi ya dalam hal-hal yang itu. Tapi ini jangan salah paham. Bukanlah orang Muslim yang tidak punya perhatian kepada urusan orang Muslim. Tetangga kita lagi kebutuhan perhatian. Saudara kita perlu bantuan, ya. Jadi Allah tidak akan mengampuni orang yang suka bergibah sampai apa? Orang yang digibahin dia, berarti ini korban, ini korban, ya kan? Korban apa? Korban gibahan Pak Gaus. Jadi kalau Pak Padel mau maafin, baru. Coba lihat, ya. Jadi Allah akan mengampuni tergantung kita nih. Nah kita juga nih, yang ini. Jangan sombong juga. Enggak lu gua maafin lu, gua sebel sama lu. Emang lu biasa, mulut lu jahat. Begitu ya? Enggak ada, maafin aja dah. Iya kan? Karena berapa kali tuh kita berbuat salah, Allah maafin. Iya enggak? Coba ngaku, banyak nggak kesalahannya. Nanti pulang, ambil kertas, buku yang kosong, tulis kesalahannya. Ya, satu terus dari mulai dulu sampai sekarang. Ada berapa juta dan itu semuanya udah tercatat sama malaikat. Nanti kita akurin sama malaikat, sama enggak? Malaikat, Allah saya ngaku di segini nih. Kata malaikat, itu belum semuanya tuh. Ada yang lupa tuh. Dulu di sana. Oh iya. Tambah banyak lagi. Ya. Baik, kembali ke kitab ya. Wa qala Ali bin al-Husain radhiyallahu anhuma, dan Imam Ali bin Husain, ini jangan salah nih, ini berarti masuknya apa tuh? Jadinya apa? Bukan cucu lagi, tapi apa? Cicit ya, cicit. Ali bin Husain, Husain bin Ali, gitu ya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya. Pada siapa? Pada Imam Ali dan Imam Husain.
ya. Iyyaka wal ghibah, jauhkanlah olehmu berghibah, ai ijtanibu, jauhkan. Fa innaha idamu kilabin nas, sesungguhnya gibah itu adalah lauk. Apa lauk? Kalau kita makan nih nasi, ada teman-temannya, tahu, tempe, sayur sop, ikan, ya, itu namanya apa? Lauk. Kemarin saya ziarah ke ulama namanya Kiai Haji Hasan Basri di Bintara. Beliau murid daripada guru Kiai Haji Hasbi Allah. Maju itu Al-Watoniyah 22. Ziarah ke sana, dikasih Kiai harus makan di sini katanya. Makan siang di situ. Udah lama nggak ketemu sayur asem, ikan pepes, wah, lauk itu namanya, idamun, ya. Sesungguhnya ghibah itu adalah idam. Apa idam? Lauk, ya. Lauk kilabin nas, anjing-anjing manusia. Coba, itu Pak Kiai sedang bangun apotik sama klinik gitu. Ya, luar biasa itu. Bangunannya udah 4 lantai. Udah banyak muridnya, 800-an. Masih udah umurnya 76 tahun, tapi fisiknya masih bagus, sehat. Subhanallah. Ini saya ceritakan, saya lihat orang ikhlas itu, baik, ya. Dan beliau ketua MUI di Bekasi Barat, ya, Kiai Haji Hasan Basri. Semoga Allah jaga kesehatannya, panjang umur, terus bisa berbuat untuk umat dan penuh dengan keberkahan. Ini kita ngomong begitu tuh, tadi doain tuh ya. Mudah-mudahan beliau suka tuh ya. Kalau nggak suka jadi dosa kita gibah. Nanti di video saya kirim ke beliau udah. Ya Kiai, ini kita doain biar apa yang Kiai sedang perjuangkan Allah kasih kemudahan, ya. Namanya saya bawa-bawa, ayo kita baca Al-Fatihah, doa itu, ya. Baik. Wal haditsu wal atharu fi dzalika katsiratun masyhura. Hadis-hadis, asar-asar yang berbicara tentang seputar ghibah itu banyak dan populer, ya. Sekarang masuk kepada definisi ghibah. Apa sih ghibah itu sebetulnya? Berbentuk apa? Ya. Wa ma'nal ghibah, dan pengertian ghibah, an tadhkura akhaqal ghaibah. Ini, ya. Anda menyebutkan atau bercerita, ya, tentang saudara Anda yang gaib, yang kagak ada. Kalau ada namanya namimah. Kalau kagak ada namanya ghibah. Dia kata gaib, orangnya kagak ada. Misalnya nih, kan hari ini kagak ada Ustaz Khalik, ya, ada Ustaz Fahmi. Nah, kita ngomongin itu ghibah, ya. Bima yakrahuhu, dengan sesuatu yang yakrahuhu, yang dia kagak suka, dia benci. Idza balaghahu, apabila disampaikan kepadanya.
Ya, misal tadi kan antum baru beli mobil kan, diceritain. Tadi Pak Gaus beli mobil, diceritain. Anak kemarin cerita tentang, dia nggak suka, nanti termasuk ya. Antadhkura akhakal ghaiba bima yakrahuhu idza balaghahu sawa'un kana naqsan fi badanihi, sama saja apakah itu bercerita tentang kekurangan dalam badannya. Ini biar saya kenal juga nama-namanya, lupa. Ini Bapak apa namanya? Hah? Pak Iqbal cerita sama namanya? Hah? Kusnanto ya. Pak Kusnanto. Cerita apa? Cerita kakinya Pak Sarmin yang bekas tabrakan motor, yang anggota tubuh tuh. Ceritain itu kakinya masih lempeng apa enggak? Sini kal ams ya, kal amsi bercerita tentang matanya rabun. Ini matanya ada kotok dia, nggak ada ngelihat. Wal'ur matanya gereng ya. Wal haul, apa haul itu artinya? Juling, matanya juling. Wal qar'i, qara', palanya botak. Kok kesel banget sama dia tuh, siapa si botak itu? Watuli, jangkung, si jangkung. Wal qasri, pendek orangnya. Misalnya nanti ada di sini nih, dia pakai i'tibar. Misalnya Pak Asep pendek. Pak, kemana tuh Asep yang tinggi tuh? Dia kagak nyebut pendek, dia nyebut yang tinggi tuh. Itu nanti juga bagian daripada ghibah. Ada. Ya, di berikutnya. Dia nyebutin tapi ya. Au fi nasabihi, atau ceritain saudara kita tentang nasabnya. Oh ternyata dia bukan keturunan Habib. Lagi rame ya tentang nasab itu ya. Qaulika, seperti perkataan Anda, abuhu Nibti. Itu dia bapaknya orang Nibti itu. Au Hindi, orang Hindia. Kalau kita Aseng tuh Cina tuh, ya. Pasik, orang Pasik dia. Au Khasisiyin, ya dia mah dari orang rendahan ya, orang melata. Wanah widzalika, dan yang semacamnya ya. Au fi khuluqihi kakaulika, atau Anda menceritakan tentang saudara Anda tentang apa? Akhlaknya. Huwa sayyul khuluqi. Wah, dia mah bejat banget tuh orang. Akhlaknya jelek. Bakhilun, pelit banget dia. Mutakabbirun, sombong banget. Wa nahwi dzalik. Ya. Au fi thawbihi, atau kita bercerita tentang saudara kita tentang bajunya tuh. Dia kalau pakai baju
nyengser banget bawahnya, tangannya gede. Kakaulika seperti perkataan huwa tawilul zail, ekornya panjang katanya. Wasiul kami, ini ada orang kan bikin apa? Bikin ini apa namanya? Tangan ya. Apa namanya? Kalau bahasa Arab ini kam ini. Ada ininya gede banget. Gede ya? Gede banget tuh. Ada ininya kecil ya. Ini kam. Ada ceritanya tuh tentang Imam Syafi'i itu. Ya. Kemudian waskhus thiyabi, kotor bajunya. Tuh orang kalau pakai baju kemudian dicuci kali ya, kotor aja bisa dipakai aja. Ya ceritain nih. Kan ini kan kejadian setiap hari nih, sering terulang-ulang. Ya. Mudah-mudahan kita terjaga ya, terpelihara. Tadi itu asyaddu min, lebih besar dari zina. Allah. Wa dalilu ala dzalik, dan dalil atas yang demikian itu semuanya, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suila 'anil ghibah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya tentang ghibah. Qala, apa kata Nabi? Zikruka akhaka bima yakrahuhu, Anda menyebutkan tentang saudara Anda, bercerita tentang saudara Anda dengan sesuatu yang dia kagak suka, ya dia benci, makruh. Qala, kemudian sahabat penasaran nanya lagi, ara'aita in kana fi akhi ma aqulu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya ternyata yang saya cerita itu benar, emang dia matanya pecek, emang matanya dia rabun gitu, contohnya. Jadi yang dia cerita itu benar emang tuh, emang dia pelit banget tuh orang, gitu ya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, jika saudara saya itu emang kondisinya emang apa yang emang benar sebagaimana yang saya katakan gitu. Dia bilang dia bakhil, emang dia bakhil itu. Qala, apa kata Nabi? In kana fi akhika ma taqulu faqad igtabtahu. Jika ya yang ada pada diri saudaramu itu, katanya, ma taqulu, emang sesuai dengan apa yang Anda katakan, faqad igtabtahu, sungguh Anda telah menggibahnya, menggosipnya. Fa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahtahu. Tetapi jika apa yang Anda katakan kagak ada dalam diri dia, itu sudah bahtahu, Anda telah memfitnahnya. Contoh, Bapak ini siapa namanya Pak? Pak Sumantri palanya botak ya. Antum cerita, Sumantri itu palanya botak itu. Yang benar kan botak kan? Itu benar ghibah. Ternyata kagak botak. Jadi apa? Fitnah. Ya. Gitu ya. Wa'lam anna kullama yufhamu minhu maqsudu dhammi. Nah, ini baru kita masuk yang sampainya. Sesungguhnya semua yang dipahami darinya, ya, itu maksud dzam dari Rasulullah, maksudnya itu tujuannya emang yang bersifat dzam, mencela. Kita ngomongin saudara kita, muatannya itu
ada muatan mencela. Tinggal pinter-pinter bahasa itu dah. Ada yang bahasa sindiran. Sebetulnya ini Pak Fadil nama ini gedek mana? Siapa namanya? Nurun. Nurun. Bukan turun. Afara'aitumun nar allati turun ke bawah. Nur ya. Gedek banget ya. Kalau ngomong dikit-dikit arahnya sih ke dia gitu. Ya. Tapi bahasanya halus, itu sindiran. Muatannya tetap zam. Ya, mencela. Baik. Fahuwa dakhilun fil ghibah. Terus masuk dalam kategori ghibah. Sawa'un kana bi kalamin au bi ghairihi. Sama aja. Apakah itu dengan ungkapan-ungkapan katanya au ghairihi atau dengan yang lainnya, kal ghamzi, seperti lirikan mata. Ada kan orang Pak kagak suka tapi bukannya keluar dari mulutnya enggak. Cuma dia tunjukkan ekspresi mukanya. Itu ghibah juga. Wal isyarah atau dengan isyarah. Jangan suka main ya rumah Panur. Yang mana Pak? Ini yang maju merah siapa namanya Pak? Pak Zulkifli. Ini Babe? Ini yang kemarin ke rumah saya lebaran mana ya? Datang ya? Alhamdulillah. Iya. Syukran ala ziyaratikum. Memang waktunya lebaran kita lebaran, waktunya kerja kita kerja, waktunya ngaji kita ngaji. Nanti waktunya makan kita makan. Wal kitaba bil qalam. Tuh, pokoknya masuk dalam kategori mencela, dia tulis tuh, brengsek dia. Brengsek dia. Ya. Bahasa kitanya ya, lu jangan bergaul sama dia. Emang kenapa? Dia tulis brengsek dia. Itu juga masuk dalam kategori ghibah. Ya. Kemudian fa innal qalama ahadul lisanain. Sesungguhnya pulpen itu adalah salah satu dari lisan. Nah, bapak-bapak sekarang ini juga tangan nih. Kan zaman sekarang mainnya HP. Anjir, gitu. Setan ya, tangan sama, ya. Tapi kalau aki-aki sih udah gak main HP udah ya. Pas udah main HP pas ya. Tahu dia main HP. 6 kita lagi ya. Ini kan habis liburan. Jadi ngajinya pelan-pelan dulu nih, jangan ngebut, ngingetin yang kemarin, kalau lupa, ya, biar nyambung nanti. Jadi wa'lam dan ketahuilah, anna kullama yufhamu minhu maksudul dzam. Bahwa semua yang dipahami dari pernyataan Nabi adalah maksudnya maksudul dzam. Ada tujuan dia mencela. Bahwa dakhilun fil ghibah, dan itu semua masuk dalam kategori ghibah.
Sawaun kana bi kalamin aw bi ghairihi, sama saja apakah itu berbentuk ucapan atau selainnya, kal ghamzi seperti lirikan mata, isyarah, wal kitaba bil qalam, ya, fa innal qalama ahadul lisanain, sesungguhnya pulpen itu adalah salah satu daripada lisan. Wa aqbahu anwa'il ghibah wallahu alam bissawab. Jemaah, semoga bermanfaat, semua sehat walafiat. Saya juga udah mulai terasa tuh fisik ada kurang ininya gitu ya. Semoga kita dikasih kesehatan, keberkahan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Udah tutup dah. Apa ada sepatah kata? Dan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri ngomongin orang lain sama. Zikruka akhaka. Kita di rumah di atas kasur sambil nonton TV, ngomongin orang lain, ya ghibah itu. Kalau dia dengar, dia tahu padahal yang bicaranya benar, tapi dia nggak suka diomongin. Ibaratnya urusan gua lu omongin aja, ya, udah ghibah. Tapi kalau diceritain ternyata kagak ada pada diri mereka, dia buhtan, ya dosa. Allah tidak akan mengampuni sebelum yang kita gibahin maafin kita. Jamaah, tadi saya karena bicara tentang ziarah-ziarah, memang saya tuh dari Lebaran belum sempat tuh muter-muter. Baru kemarin pakai Hasan Basri, ke guru man saya yang udah lama, Ustazah Sumiati, Baki Haji Morodi. Nah, saya ziarah di sana tuh. Ternyata guru-guru kita itu ya namanya itu, kelihatannya masih muda aja, sehat-sehat itu. Memang begitu ya. Ada waktu ziarah ke rumah guru-guru berkah, ya, minta doanya paling kagak. Baik, ada lagi? Pak Kiai, gimana kalau misalkan orang tuh punya dosa, punya aib, tapi dia ngumbar-ngumbar Pak Kiai, ngumbar sendiri. Ngumbar-ngumbar. Bangga dengan aib kita. Ya, ya. Jamaah, Allah itu punya sifat pengampun dan satir, nutupin aib-aib kita. Ya. Kalau kita mau tobat, sudah cukup kita menghadap Allah, iqbal Allah, ngakuin semuanya, ya. Kagak boleh kita apa? Ngakunya sama orang lain, cerita-cerita. Karena ketika dia cerita, di situ ada kebanggaan.
Saya ada kisah nyata itu. Ada seorang jamaah kita, tatoannya banyak, kejahatannya sudah sampai membunuh. Ya, tobat dia, mau umroh. Terus dia mulai cerita masa lalunya. Saya stop. Udah. Besok saya ceramah di Lampung. Sana ya ke Metro. Kalau mau benar-benar mau tobat, mau datang aja. Ternyata datang tuh pagi-pagi. Udah. Saya bawa ke kamar gitu. Baru cerita, Pak. Udah. Baik kemarin baik orang kan, dia tahu semua gitu. Allah sudah tutupin, dia lupa. Tapi ketika nanti bercerita ada kebanggaan mana tuh dosa lagi. Harusnya kan orang ingat dosa dia nangis, nyesel, mohon ampun. Tapi dia malah bangga. Kenapa kemarin Bapak saya stop? Karena Bapak pertama banyak orang, itu aib kita. Cukup yang tahu diri kita sama Allah. Kalau mau ngaku dah sama Allah, nangis-nangisnya semuanya aku ya. Penyesalan. Dan kedua, kalau dari Bapak cerita, pas diceritanya yang enak, minum khamr sampai 100 botol. Itu kan jarang yang begitu orang tuh. Ada kebanggaan. Ya. Jadi ada nafsu itu gitu tuh. Maka saya stop kemarin Bapak. Alhamdulillah akhirnya berangkat umroh. Ya, Fer. Ya, semoga kita semuanya dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari sifat dari perbuatan ghibah dan segala macam ghibah. Dan di hati kita ada penghormatan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cinta, ada sayang. Karena Nabi sebagai rahmat ya mengajarkan kita harus sayang, cinta, peduli kepada saudara-saudara kita. Allah hadini wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bibarakatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhammirina innaka 'allamul ghuyub. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma akrimna bis-sihhah wal 'afiyah linata'allama 'ulumadin thumma nansharaha. Ya Allah, muliakanlah kami, dikasih badan yang sehat, pikiran yang jernih untuk menuntut ilmu, mempelajari agamamu ya, dan dikasih kemudahan mengingatnya, menghafalnya, dan bisa mengamalkannya dan menyebarkannya. Allahumma srah bisalati ala nabi sudurana. Ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah. Allahumma srah bisalati ala nabi sudurana. Ya Allah, lapangkanlah hati kami, banyak pikiran-pikiran, hal-hal yang mengganggu pikiran kami Allah. Lapangkan, luaskan ya Allah.
Ya Allah, jauhkan kami daripada perbuatan maksiat dan dosa. Jaga anak-anak kami, keluarga kami, jadikan mereka orang-orang yang salihin, salihah. Aku titip mereka ya Allah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala